Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita Donghua Shunjian atau Sword Quest. Donghua ini menceritakan tentang seorang tokoh utama yang bernama Xiaoling, di mana dia mengemban tugas dari gurunya yang sudah tua untuk mengumpulkan semua pedang ilahi. Tentu saja berbagai pertarungan yang keren dan overpower selama petualangannya akan kita saksikan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, klik, dan kalau sudah, langsung saja kita gaskan! Seorang legenda pada awal zaman berhasil menyegel langit dan bumi menggunakan senjata ilahi. Tapi akhirnya senjata ilahi itu pecah menjadi 10 pedang yang berbeda. Siapapun yang dapat mengumpulkan 10 pedang tersebut, maka dia akan mendapatkan kekuatan yang dapat menyatukan langit dan bumi. Di awal cerita ini, kita diperlihatkan dengan sosok wanita cantik yang sedang berdandan. Dia merupakan putri dari keluarga Jiang yang bernama Yunjing. Dan pada hari ini adalah hari di mana dia akan melangsungkan pernikahan. Sebelum acara pernikahan dimulai, terlihat seorang pria di mana dia adalah seorang tuan muda dari keluarga Shen yang bernama Shen You. Dia datang ke kediaman keluarga Jiang dengan tujuan untuk melamar Yunjing. Tetapi dengan berat hati, patriark keluarga Jiang menolak lamaran tersebut karena dia harus menjaga amanah dari mendiang ayahnya, yaitu Yunjing harus dinikahkan dengan seseorang yang telah dipilih oleh mendiang sang ayah. Tentu Shen You merasa tersinggung dan lalu menunjukkan keangkuhannya. Dia menjelaskan jika Yunjing dari keluarga Jiang menikah dengan Shen You, maka status dari keluarga Jiang akan naik. Tak hanya itu, Shen You bahkan menawarkan sejumlah harta-harta untuk merayu sang patriark. Tentu saja sang patriark pun mulai sedikit bimbang. Untuk meyakinkan sang patriark, Shen You mendesak sang patriark agar segera menikahkannya dengan putrinya. Dia menjelaskan bahwa keluarga Jiang akan bangga dengan pernikahan tersebut. Belum lagi, calon mempelai pria juga tidak jelas statusnya. Shen You juga menambahkan jika acara yang sudah dirancang dengan meriah akan membuat mereka malu kalau pernikahan dibatalkan karena mempelai pria tak kunjung datang. Oleh karena itu, Shen You dan sang patriark membuat kesepakatan untuk menunggu satu dupa. Jika dupa tersebut habis, maka sang patriark akan menikahkan Yunjing dengan Shen You. Scene beralih di sebuah hutan. Terlihat sepasang suami istri yang masih muda. Si suami bernama Shi Chen dan si istri bernama Xiao Shu. Shi Chen memberikan sedikit penjelasan mengenai ranah kultivasi, antara lain kendali roh, yaitu memberikan roh pada senjata, lalu pemadatan, yaitu menyebarkan roh ke seluruh tubuh. Penguatan dari sebuah pemadatan disebut dengan peningkatan daya, lalu pembentukan energi spiritual disebut dengan transformasi. Beberapa ranah tersebut dibagi menjadi 4 tahap, yaitu rendah, sedang, tinggi, dan puncak. Dan pada saat ini, tingkatan Shi Chen berada di puncak kendali roh. Lalu tiba-tiba sekelompok preman menghadang perjalanan mereka, yang mana para preman tersebut sebenarnya adalah orang suruhan Shen You yang ditugaskan untuk mencegat calon suami Yunjing. Tetapi karena melihat istri Shi Chen yang cantik, mereka pun menginginkannya dan pertarungan pun terjadi.
相国，功法这么菜，怎么好意思笑别人呢？ Akhirnya, MC yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Namanya adalah Xiaoling, dengan liontin ikan yin yang dipakainya menandakan bahwa dia adalah calon suami dari Yunjing. Para preman tersebut akhirnya telah bertemu dengan targetnya, sehingga mereka pun menyerang Xiaoling dengan semangat. 脖子上有阴阳鱼，厉害，杀！ 真没挑战。 Pertarungan itu selesai dalam sekejap karena kekuatan Xiaoling yang terlalu overpower. Tanpa menunda waktu lagi, Xiaoling bergegas menuju kediaman keluarga Jiang untuk melaksanakan pernikahan. 江家怎么这样啊？就是，直接让云静封了观光驾驶家不就得了？ Di kediaman keluarga Jiang, Shen You terlihat begitu senang melihat dupa yang akan segera habis. Namun tiba-tiba Xiaoling datang dengan gagahnya dan memecah suasana di tempat tersebut. Xiaoling kemudian memperkenalkan diri bahwa dia diutus gurunya yang bernama Li Tianao. Xiaoling lalu menunjukkan liontin ikan yin yang sebagai bukti kebenarannya. 有的。呀，完成婚约。哎，这就是他的赘婿。哦，举来我看看。家师给我这阴阳月玉佩，应该就是他。 Liontin tersebut ternyata cocok dengan liontin milik Yunjing, sehingga calon suami Yunjing telah ditetapkan yaitu Xiaoling. Tetapi Shen You dengan keangkuhannya merendahkan Xiaoling bahwa dia tidak pantas bersanding dengan Yunjing. Xiaoling yang pandai membalikkan kata-kata Shen You membuat ia merasa kesal. 连我堂堂浮生城沈大公子都不认识，殊不知这位小哥百死何干？让我看看你有何本事敢来娶江大小姐！放肆！ Yunjing kemudian melindungi Xiaoling. Dia merasa bahwa memang Xiaoling lah orang pilihan mendiang kakeknya, sedangkan Shen You hanya datang mencoba merusak acara pernikahannya. Yunjing membuat seisi aula terkejut karena dia secara diam-diam sudah berada di ranah puncak pemadatan. 年纪轻轻就踏入了冥神界，沈公子人要大干戈，沈公子愿赌服输。云神境，云静，你怎么放肆？ Shen You terpaksa harus kembali ke kediamannya, tetapi Yunjing mengingatkan Xiaoling agar berhati-hati karena Shen You tidak akan berhenti begitu saja. Tanpa menunda waktu lagi, mereka pun segera melaksanakan upacara pernikahan. 沈公子留下来吃个喜酒呗，随便不去了，我们立刻成亲。就是啊，英俊潇洒，一表人才，大小姐美貌绝伦，一身正气。正是天造地设的一对儿啊！高堂天地一对拜。 Di sini, Xiaoling mengira jika Yunjing adalah wanita yang hyper, karena Xiaoling yang belum sempat memakan hidangan sudah ditarik-tarik oleh Yunjing menuju kamarnya. 反正怎么这么粗暴呀？ Nyatanya, Yunjing hanya ingin membicarakan hal penting tentang pernikahan mereka, di mana Yunjing hanya melaksanakan pernikahan karena keinginan mendiang kakeknya. Oleh karena itu, Yunjing memberikan kontrak pernikahan kepada Xiaoling selama 3 tahun. Setelah 3 tahun ke depan, maka Yunjing akan menceraikannya. Tak hanya itu, Xiaoling bahkan tidak dibolehkan untuk menjamah Yunjing. 你若图谋不轨，不必，我们共处一室，愿你能完整的度过这3年。可惜了。无耻！ Di waktu malam tersebut, kita akan dibawa flashback sedikit sebelum Xiaoling berangkat ke kota Fujun. 师傅啊，您年纪大了，谢谢再飞飞。 Xiaoling yang hanya hidup bersama gurunya yaitu Li Tianao telah berlatih selama 15 tahun sejak Xiaoling berusia 3 tahun. Dan di sini, Li Tianao telah berada di waktu yang tepat untuk mengungkap rahasia terpendam. 大概15年了吧。 来，该把你父亲的事告诉你了。
Li Tianao memberitahu Xiaoling bahwa pedang yang selama ini bersamanya adalah merupakan salah satu pedang ilahi, yaitu pedang pelahap jiwa. Selain disebut pedang pelahap jiwa, pedang tersebut juga dijuluki sebagai pedang iblis karena bisa membunuh penggunanya jika segelnya dibuka. 一直带着它是为了滋养你的灵气，只可惜这剑意是魔剑。 Li Tianao juga menyampaikan pesan mendiang ayah Xiaoling bahwa ketika dia menginjak usia 18 tahun, dia harus pergi ke kota Fuchun membawa liontin ikan yin-yangnya dan menikahi putri keluarga Jiang. 家大小姐完婚， Tiba-tiba segel roh jahat mulai retak kembali, sehingga roh jahat pun muncul untuk membunuh mereka. Akhirnya terjadilah pertarungan mereka melawan roh jahat yang bentuknya mirip dengan Uranus. Melihat Li Tianao yang telah terkena pesona kekacauan, Xiaoling pun tidak punya pilihan lain selain membuka segel pedang iblis itu. Walaupun Xiaoling juga harus bertaruh nyawa setelah membukanya. 幽灵，你要做什么？师傅，就是你说的万不得已。师傅，善后工作就交给你，要能释放，临朝全开。 Dan benar saja, roh iblis di dalam pedang tersebut bisa mengendalikan Xiaoling dengan leluasa. Iblis tersebut telah lama menyimpan dendam kepada Li Tianao karena telah menyegelnya. 这是自寻死路，拿命来！你敢封印我，老乡？ 我们就这么，Untungnya, Li Tianao masih memiliki sisa tenaga untuk melumpuhkan roh pedang iblis dan kembali menyegelnya ke pedang iblis. Tetapi, atas tindakan Xiaoling tadi membuat Li Tianao marah karena dinilai terlalu berbahaya. 拿上这阴阳鱼玉佩。 Karena hari pernikahan sudah dekat, Li Tianao menyuruh Xiaoling agar bergegas melaksanakan pernikahannya di kota Fuchun sesuai amanat dari ayahnya. Tetapi, segel roh jahat yang sering retak membuat Xiaoling enggan berangkat karena khawatir dengan Li Tianao. 既然是父母之命， Akhirnya, Li Tianao berhasil membujuk Xiaoling dengan mengatakan bahwa calon istrinya nanti adalah wanita tercantik di kota Fuchun. 师傅，要不我还是你小子听到这句话就孝顺了。一定尽快集齐神剑，以免后果不堪设想。 Apapun yang terjadi, Xiaoling harus segera melaksanakan pernikahan dan lalu mengumpulkan 10 pedang ilahi untuk mencegah kehancuran dunia. Walau terkadang Xiaoling sering khawatir dengan gurunya karena tinggal di tempat berbahaya seorang diri. Dan part ini pun bersambung.